Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya di dalam program Obsesi Seru episode yang ke-14. Pada episode yang ke-14 ini kita menghadirkan tokoh-tokoh hebat dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini kita menghadirkan Bapak Fahrul Razi SPD MC PhD. MSI. MC PhD. MSI. Oh, MSI PhD. Dosen jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang. Beliau adalah lulusan doktor dari Chiba University, Japan. Baik, selamat datang Pak Fahrul, sudah hadir di studio Obsesi Seru. Terima kasih Pak atas undangannya. Ya. Kita ingin tahu dulu kampung asal. Kampung asal dari mana Pak Fahrul? Kebetulan saya dari Kerinci. Dari Kerinci. Kerinci. Tepatnya itu nama daerah kecilnya Kubang. Kubang ya. Kubang. Itu sekitaran Danau Kerinci. Enggak. Sekitar Semurup lah. Semurup ya. Oke, baik. Dari Semurup itu terbayang dulu sampai kuliah ke Jepang itu? Tidak terbayang. Tidak terbayang ya. Nggak kebayang. Ya, tapi sudah sampai ke Jepang ya. Oke. Kami ingin tahu dulu, terlebih dulu pendidikannya dulu dari SD, coba bisa diceritakan dari mana dulu pendidikan? Di SD itu SD 220 di kampung. Di kampung. Ya. Di belakang rumah gitu. Ya. Kemudian setelah tamat SD itu sekitar tahun 85 kali ya. Berarti ini lahir tahun berapa nih? 79. Tahun 79, masih muda ya. 79 masih muda. Ya. Terus kita melanjutkan ke Sanawiyah. Sanawiyah di Kerinci juga. Kerinci juga. Man model. Oh, Man model. MTS model. MTS model. Ya, MTS model Sungai Penuh. Setelah itu madrasahnya tetap Man 2 Sungai Penuh. Oh, ini berarti cikal buya juga sebetulnya. Man 2 Sungai Penuh itu tamat tahun 97. 97. Iya, 97. Kemudian kita melanjutkan ke ini ke UNP dulu masih waktu ke Padang. Ya, masih ke Padang ya. Ke Padang. Jurusan Pendidikan Fisika. Pendidikan Fisika. Nah, waktu itu kan nggak tahu, sebenarnya nggak ada apa namanya. Ya mungkin kekurangan informasi. Orang kuliah kita mau kuliah juga gitu. Memilih jurusan? Milih jurusannya sebenarnya panjang jalannya, tapi waktu itu kan ingin kuliah tapi kan nggak jelas juga. Kita kan tentu di kampung informasi tentang kuliah agak kurang juga Pak ya. Iya. Jadi wali kelas waktu itu bilang, kamu mau kuliah? Iya mau kuliah. Jurusan apa? Apa bagusnya Pak? Akhirnya oleh wali kelas itu dilihatlah dari rapor. Oh, diarahkan berarti ya? Iya, kamu nih bagusnya matematika atau fisika. Oh gitu. Gitu. Oh ya, iya. Kamu mau nggak itu jurusannya? Oke lah, berarti pilihnya 2, matematika dan fisika. Jebolnya di fisika. Oke, itu berarti itu IKIP Padang ya, pendidikan ya. Pendidikan. Tapi CS2-nya melanjutkan kemana? CS2-nya masuk ke murni di ITB. Oh, murni. Enggak, dulu tamat di pendidikan fisika langsung menjadi dosen dulu atau kuliah dulu? Kita kan jadi dosen luar biasa. Dosen luar biasa. Ya, dosen luar biasa. Terus setelah itu kita ngajukan beasiswa BPPS. Oh, BPPS boleh ya? Boleh ya waktu itu ya. Waktu itu ini rektor waktu itu WR1 Pak Didi. Oh, Pak Didi. Oke, berarti melanjutkan bisa ya, dapat beasiswa itu. Beasiswa itu baru kita nge-apply ke Setelah itu tamat berapa tahun? Tamat Maret 2002, Agustus 2002 berangkat ke ITB. Oh, lanjut ya. Oke, di S2-nya juga 2 tahun. 2 tahun. Ya mungkin bisa kurang lah. Oh, bisa kurang ya. Waktu itu ya kita kan dulu kan fisika tuh laris Pak. Ya, tamat itu langsung menjadi guru, gitu ya.
Nah, tapi yang saya bayangkan pendidikan fisika bisa di ITB itu kan juga hebat. Biasanya orang kan milih-milih ini orang dari pendidikan, di ITB biasanya orang ilmu murni gitu kan diterima, enggak ya? Waktu itu kami di ini di pra, Oh iya, di iya. pra magister. Waktu itu kan yang tinggal pra itu hanya di jurusan fisika saja. Oh. Terus saya masuk 2002 diterima dengan pra magister. Ya berarti kan diminta pra dulu ya, Ya, biasanya pra, seperti itu. setahun. Karena kita orang pendidikan ya enggaknya gitu. Oke. Ya. Waktu itu kan pernah juga protes, kenapa kami harus di pra, gitu ya. Ya karena saudara dari pendidikan. Ya itu. Padahal kamu bilang, padahal kurikulum fisika di MIPA itu kan dari ITB, ceplak 100%. Iya, Dulu kan iya. dipandu dari ITB. Iya. Kenapa? Tapi tetap juga. Tetap gitu. ya, kita. Tapi setahun setelah itu nggak lagi. Dapat udah supply. lagi ya. Oke, berarti PNS di IKI Padang waktu itu setelah Setelah pulang. pulang dan ya, setelah pulang itu sekitar tahun 2005. 2005 terus ya 2005 pulang kita jadi dosen luar biasa. Oh, Tak luar biasa iya, dulu. luar biasa dulu ya. Ya, waktu itu mungkin sekitar November 2005 ada pengangkatan Pengangkatan PNS. baru diterima Ya, SK-nya April 2006. 2006. Oke. Kemudian yang S3-nya? Itu yang lama. Ya. Tapi itu kenapa pilihannya ke Jepang gitu, ke Jepang itu? Japan. Ya, memang dulu waktu kuliah S2 di lab saya itu kan profesornya itu kan dari Jepang juga. Profesornya dari Jepang dan sangat sering sekali orang Jepang datang ke sana. Oh, begitu. Sudah ada komunikasi ya? Iya, sudah ada komunikasi. Tapi itu lab kan nuklir. Saya instrumentasi nuklir, elektronika nuklir. Oh, elektronika nuklir. Instrumentasi nuklir. Ya banyak yang berinteraksi dengan orang-orang dari Jepang. Akhirnya muncul keinginan harus di Jepang juga begitu. Ya, berarti kan memang karena ada komunikasi dulu ya sebelumnya ya. Iya. Oke. Baik, ini pertanyaan kalau orang bertanya, keahlian Anda ini sebetulnya apa nih? Apa bidang keahlian kalau sekarang? Kita riset di bidang ini, bidang kebencanaan. Oh, kebencanaan. Ya, kebencanaan kita menggunakan radar SAR, satelit SAR. Satelit SAR? Ya. Data dari satelit berarti? Ya, data satelit. Ya. Di dunia yang populer satelit SAR itu adalah Jepang, European, sama Jerman, ya itunya. Kalau Jepang itu dengan ALOS 1, dulunya ESA terus ELOS 1, ELOS 2, sekarang meluncur lagi ELOS 3 sama ELOS 4. Kalau European itu Sentinel, terus Terasar dari Jerman. Nah, itu. Ini sangat akurat, memiliki akurasi sampai 1 mm. Tapi Anda bisa dapat data itu gimana caranya? Berarti Anda datanya sudah satelit kan diperoleh kan? Iya. Jadi data satelit itu ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar memang agak cukup mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. 1 sen saja. Kalau ALOS misalnya ALOS 2 itu sekarang itu sekitar 1 sen itu sekitar 32.500.000 lah. Ya. 1 sen. Iya, gitu. Kalau yang tidak berbayar ini, kalau Anda yang tidak berbayar? Saya pakai yang berbayar juga. Karena jadi PI, Principal Investigator dari jadi researcher dari jaksa. Dari jaksa. Berarti Anda semacam dapat apa tuh? Dapat hibah. Iya, dapat hibah ya, untuk mendapatkan data itu. Betul. Kalau seandainya dibayar, itu berapa kira-kira? Oh, dibayar. Kalau kita bayar itu kan kebetulan tidak bayar ya? Kita kan dikasih 80 sen per tahun. Ya, Kalinya kalau kali rupiahnya? Kali 32 juta. Oh, berarti cukup banyak ya. Enggak kuat kali ini. Oke. Kenapa bisa Anda dapat akses data seperti itu? Ya dulu di guidance juga oleh profesor. Oh iya. Karena kuliah di situ, kemudian promotor juga di situ ya. Iya. Kemudian di guide kita coba menjalin komunikasi, kemudian masukin proposal gitu. Iya. Itu termasuk ini juga lah kira-kira ya, di Indonesia kalau sekarang yang ini kan per 3 tahun. Per 3 tahun. Kalau 3 tahun sebelumnya itu saya ngeliat yang orang Indonesia yang dapat itu dari IPB 1 sama ITB
BPTB itu yang mantan kepala BPTB. Kalau dari Sumatera Barat, dari Undang, Dari dari Indonesia. Ah? Dari Indonesia. Yang tahun ini salah 2 juga. Itu Pak Farul? 8-1 ya kita tuh. Oh. Oke. Itu sekali berapa akses lebih? Per 3 tahun. Per 3 tahun. Per 3 tahun seluruh dunia. Seluruh dunia. Apa namanya? Kompetisinya seluruh dunia. Oke. Ya, awalnya sih nggak ini juga, nggak apa namanya, nggak cuma iseng-iseng aja. Kan kita tahu nih posisi kita di mana, ya kan? Waktu itu masih student. Masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Profesor bilang, ya nge-play lah kalau mau nge-play. Udah, saya coba play. Dan kalau dilihat dari history yang sana itu kan orang prof gitu ya. Kemudian dari universitasnya, dari Oxford, dari Griffith, dari di Asianya saja dari Nanyang yang dapat satu, dari Singapura, Singapura ya. Kalau dilihat nggak mungkin lah kira-kira. Tapi coba aja lah gitu. Jadi ada dari Padang dan ada dari Lapan kalau sekarang ya? Iya, sekarang Lapan. Oke, baik. Oke. Berikutnya kalau kita lihat data itu sebetulnya kegunaannya untuk apa? Banyak data gunanya. Jadi data SAR itu yang umum kita gunakan itu untuk melihat deformasi, ya, deformasi, penurunan tanah atau kenaikan ataupun afli ataupun subsiden. Itu daerah-daerah yang berpotensi longsor. Ya, bisa juga kita melihat daerah-daerah yang berpotensi likuifaksi. Ya, kita bisa juga untuk klasifikasi daerah ini apa namanya bagusnya untuk apa, ya, tanahnya gitu ya. Nah, juga bisa digunakan untuk mendeteksi mana yang berpotensi terjadi kebakaran hutan bisa juga, longsor bisa juga. Longsor bisa mendeteksi banjir. Ya, sudah terjadi banjir, misal kita akan mengukur berapa area yang kena banjir itu, berapa dampaknya, berapa tingkat kerusakannya, itu bisa kita. Berarti penelitian terakhir itu ya. Ya, dan juga ada juga yang mengarahkan ke ini, ke mineral, monitoring potensi mineral ya yang ada di bagian-bagian itu. Data itu diperoleh nanti apakah yang bagian kulit luar bumi saja atau bisa kedalamannya terdeteksi data-data itu? Enggak, kalau ini tergantung panjang gelombang. Kalau yang paling panjang yang ada yang komersial sekarang itu kan ALOS, L-bands itu panjang gelombang 23 cm. Itu bisa, kalau ini bisa sampai sekitar 4 atau 5 meter di subsurface. Oke. Berarti bisa mendeteksi juga data-data mineral gitu ya. Oke. Kemudian itu kaitannya dengan Pemda, ada juga kegunaannya bagi Pemda, bagi pemerintah daerah, pemerintah. Sangat ya. Sangat. Kemarin kita ada ini. Tahu kemarin kita kan observasi Mentawai, ya, Pagai utara selatan. Dan hasilnya saya presentasikan di BPBD Kota Padang. Kota Padang. Ya, lihat potensi. Dan sekarang yang gempa yang kemarin beberapa hari yang lalu berturut pas itu objeknya. Dan kalau kita cerita lagi di sini, itu wajar kan, menurut saya itu wajar aja. Ada patahan, sekarang ada gempa itu, wajar. Karena data-datanya sudah ada. Memang harusnya ada gempa. Karena di situ memang terjadi ada strange dorongan dari Indo-Australia membuat itu terangkat. Kalau terangkat terjadi, nanti ada critical point. Seberapa dia bisa nahan dorongan ini. Pasti suatu saat akan patah dia. Ya, dari sebelum ini itu kan datanya sampai dari tahun 2009 2009 sampai 2000 kemarin, dari 2020 Juli 2020. Ini terangkat terus di Pagai Selatan. Berarti suatu saat akan patah dia. Oke, baik, sebentar. Ini berarti data-data dari penelitian Pak Farul juga ada kaitannya dengan kegempaan juga. Iya, memang untuk kegempaan. Untuk kegempaan juga. Ya, saya udah ada ini satu jurnal gempa Lombok. Oh, gempa Lombok ya. Gempa Lombok itu kita coba observasi sebelum gempa Lombok
2018 kita coba ngelihat data dari Maret. Gempa Lombok itu 29 Juli. Nah, pertama itu 29 Juli 2018. Kita ngeliat data dari Maret. Tapi kita ngeliat kenapa kok ada semacam tren dorongan itu. Yang bagian utara Lomboknya itu subsiden turun, yang bagian selatan angkat. Nah, waktu itu saya diskusi dengan profesor, ini kenapa kok ini ada bisa dikatakan ada potensi nanti akan terjadi gempa nih, saya kira. Dan itu kita belum ada keinginan mengenai melihat gempa, tapi cuma observasi aja. Ya, data-data itu ya. Iya, data-data itu. Ya. Pas 29 Juli gempa Lombok malam. Besok saya langsung lapor ke profesor itu. Profesor apa? Lombok gempa. Data yang kemarin itu, Prof. Oh, data tuh. Iya. Oh iya, sehingga saya langsung observasi di sana. Lalu kalau gitu keahlian Pak Farul ini apa bedanya dengan yang dari ada juga pakar gempa kita yang di Obsesi juga hadir pada beberapa episode yang lalu yang dari FT? Oh iya, Bang Rus ya. Iya, Bang Rus? Iya. Itu apa bedanya? Bang Rus kan ngukurnya di ini ya kali ya, apa namanya? Ada alat. Iya, mikro tremor. Itu ngukurnya di bawah. Oh, di darat di ya. Darat. Kita ngukurnya dari atas. Kalau dari atas. Ya, berdasarkan data dari atas. Ya, kita ngukur menggunakan satelit. Satelit ini kan dia mentransmit gelombang elektromagnetiknya. Nanti kalau konsepnya kan gelombang. Kalau dia subsiden ya turun, berarti phase itu bertambah. Kalau dia uplift, nanti phase-nya berkurang. Berarti data pergerakan itu ada di depan oleh itu ya, data pergerakan. Ya, pergerakan tanah setik ya. Oh, ada. Berarti kalau begitu mestinya apakah pakar gempa di Indonesia sudah bisa sudah bisa memprediksi kegempaan itu berdasarkan data tadi juga. Apakah mereka tidak dapat data itu? Kebanyakan di kita sekarang ini para ahli juga masih banyak menggunakan GPS. GPS juga satelit. Saya ngelihat kalau GPS kan ini ada station GPS satu, kemudian di sana satu, kemudian satu. Ya, jadi yang diukur adalah juga pergeseran ini ke sana, kemudian interpolasi kalau titik sini gimana. Kalau kita menggunakan satelit dia scanning semua ini semuanya kena. Sehingga apapun perubahan yang ada di permukaan bumi nampak. Mana yang terangkat, mana yang turun, mana yang bergeser gitu. Oke. Berarti ada kaitan juga dengan kegempaan ya nanti ya, kalau data-datanya itu ya, data-datanya ya. Kemudian tadi kan udah banyak penelitian itu ya, terakhir itu ya. Terakhir tentang data-data tadi itu. Yang kemarin yang ada yang sekarang ada dua. Kita meneliti potensi likuifaksi. Likuifaksi ya, di Kota Padang. Kemudian titik-titik yang berpotensi longsor di jalur Sumbar-Riau. Iya. Likuifaksi sebentar. Likuifaksi tadi itu seperti yang kejadian di Palu itu modelnya likuifaksi itu ya? Benar. Ya, berarti kalau terjadi gempa, goncangan yang kuat, tanah ini kehilangan regangannya. Ya, sehingga benda-benda yang ada di atas itu nyemplung. Oh iya, seperti itu ya. Gitu. Seperti terjadi mirip patahan gitu jadinya, tapi bukan patahan ya. Kalau di Palu lagian di Palu bergeser gitu ya? Iya, di Palu karena dia berada di kemiringan. Iya. Sehingga dia bergeser semua. Bergeser gitu ya. Kalau di daerah plate dia nyemplung dalam. Ke bawah ya? Iya. Itu gedung-gedung itu bisa masuk ke bawah ya. Berarti potensi seperti itu di wilayah Sumatera atau Sumatera Barat ada kemungkinan seperti itu juga. Ada. Ya. Sebelumnya ini ada ini juga atas pertanyaan teman-teman dari BNPB juga. Iya BNPB. Ada nggak potensi likuifaksi Kota Padang? Pikir-pikir rasanya nggak ada lah. Waktu itu saya ngebayang likuifaksi yang seperti di Palu. Di Palu ya. Gitu. Oh, ada. Kira. Asik ya. Umumnya di daerah kita ini di pantai, pinggir pantai. Dan itu
Tapi tidak semua di ring pantai, malah sampai ke sini kalau Dadok Tenggulitong. Ya, oh ya, ini bagian-bagian Iya, pinggiran ini ya. Yang mana daerah-daerah rawa. Ya, rawa. Jadi kita gunakan radar Jepang ALOS untuk mendeteksi mana daerah-daerah yang di Kota Padang ini yang berpotensi likuifaksi. Kita dapat datanya. Ya, dapat datanya. Nah, jadi sebenarnya data itu bisa digunakan kalau mau beli tanah. Mana tanahnya yang stabil, ya, mana yang tidak. Mana yang tidak. Oke, berarti sangat banyak keahlian Pak Farul kaitannya dengan orang orang lembaga penanggulangan bencana ya. Penanggulangan bencana ya. Ya, dengan Pemda kan artinya kan juga di bawah Pemda itu ya. Badan Penanggulangan Bencana. Tapi kita juga bisa observasi ini. Kebetulan saya bikin laboratorium baru di jurusan fisika namanya Center of Disaster Monitoring dan Earth Observation. Pusat monitoring bencana dan observasi bumi. Jadi sebenarnya banyak aplikasi yang bisa dikembangkan dari menggunakan data radar. Selain berhubungan dengan bencanaan, kita juga bisa mencari fishing, bisa mencari di mana potensi ikan. Oh, bisa juga. Oh, untuk nelayan berarti itu nelayan. Di mana daerah yang berpotensi ikan yang banyak. Berarti dari data yang setelit tadi. Iya. Iya. Berarti kalau gitu bisa banyak kemungkinan dari data itu ya, Pak Farul Rozi kembangkan. Iya. Termasuk untuk perikanan juga. Berarti berarti topik-topik dari data itu untuk menarik sekali ya untuk penelitian-penelitian Pak Farul Rozi sebetulnya. Sejarahnya begini, Pak. Awalnya kan kita kalau di bidang radar itu kan ada sensor, ada sistem, ada processing, ya kan? Dulu mungkin Bapak kenal dulu Pak Yohandri kan? Ya, Pak Yohandri. Ya. Pak Yohandri telah mengambil di bidang sensor. Kemudian harusnya saya mengambil sistem. Sistem. Tapi siapa yang mau ngambil processing? Processing. Ada kami di sana kita mau bikin lab remote sensing lah di UNP sana. Oke lah, bila saya ngambil processing. Yang di sistem ini kita garap bersama. Ya. Berarti beliau masuk juga ke sistem, saya juga mundur ke sistem. Ternyata di sini aja nggak bisa, semakin digali semakin banyak hal. Iya, banyak hal yang bisa. Semakin asik tentunya. Ya, tapi kan kalau pertanyaan saya tuh data-data tadi itu nggak bisa sembarangan diberikan kepada orang ya. Betul, nggak bisa. Kenapa tuh kira-kira tuh orang Jepang? Dan itu nampaknya memang secret. Misalnya gini, saya ngelihat memang ada kecenderungan itu kan bisa gini, orang misalnya potensi mineral emas. Iya. Sebenarnya orang luar tuh jauh lebih tahu tentang kandungan apa di alam kita. Keadaan alam kita ini berdasarkan data tadi. Iya, daripada kita. Ini ya, dan data-data yang di komersial pun itu juga resolusinya juga agak rendah dibanding data yang tidak dijual. Ya. Misalnya di Jepang itu ada yang resolusi yang lebih bagus itu yang 3 meter 1 meter itu nggak dijual. Tapi saya pernah dapat data itu dari teman ada 10 sin, tapi kalau dibeli mahal juga tuh. Kalau yang itu tuh sekitar 56 juta. Kalau kali 10 udah 500 juta lagi. Hampir setengah miliar ya. Untuk mendapatkan data itu saja. Itu berarti data itu kalau Pak Farul dapatnya kan 3 tahun hampir habis atau sampai Mei 2022. Ya. Nanti kemungkinan masih ada diperpanjang atau gimana? Itu tergantung. Ya mungkin tergantung report ya. Tergantung progres kita, kerjasama kita yang sekarang. Dan kemudian dilaporkan terus penelitian-penelitian. Ya, per tahun. Oh, per tahun dilaporkannya. Ya. Harusnya tahun kemarin setiap tahun kita ke sana, ke Jepang. Oh, Pak Farul Rozi ke Jepang. Ya, harusnya kemarin kita ke sana di Januari itu, kena kendala, terus paksa lah saya ngutusin yang ini researcher yang lain. Saya sebagai PI ada anggotanya, dikasih anggota 4 orang dari Jepang. Dari Jepang. Ya.
Saya bilang saya nggak bisa hadir, tapi hasilnya saja saya kirim. Tapi ada kewajiban melaporkan Wajib. hasil penelitian. Wajib, memang wajib. Tapi penelitian itu dianggap hasil penelitian atas nama pribadi atau harus nama yang pemberi data tadi? Bareng. Oh. Kita dan pemberi data. Dan pemberi data. Ya, mereka nggak mau ngasih begitu saja, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tapi nggak apa-apa, bersyukur lah kan dapat data itu ya. Ya, daripada kita harus membayar kan, kita bayar. Oke. Baik, berikutnya, bagaimana, masih ada komunikasi dengan Chiba University misalnya, seperti apa? Masih ya? Iya, masih. Kita tetap yang penelitian likuifaksi itu bersama dengan Chiba. Dengan Chiba. Itu Ya. dengan promotor dulu atau dosen-dosen yang ya, dengan promotor. Dengan promotor ya. Ya. Jadi tetap dikembangkan terus ya. Iya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir adalah obsesi Anda di bidang keilmuan Anda itu mau seperti apa ke depan, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nih? Ini apa namanya? Kalau saya kira ini mungkin ya. Ini terinspirasi dari film-film barat ini. Ya. Bagaimana kita mampu mendeteksi potensi bencana, ya misalnya karena kita monitoring secara kontinu. Iya, terus-menerus ya data tadi. Terus-menerus, tentu kita tahu mana daerah yang bergerak, mana yang tidak bergerak, mana yang mau longsor, mana yang enggak, mana yang mau yang kering, mana yang basah, mana yang mau kebakar, mana yang enggak. Kan bisa. Nah, rencana itu kedepannya bagaimana membuat sistem, ya kita misalnya dari database data-data itu, kemudian di komputer processing secara otomatis, kemudian dia mengalert. Misalnya titik sekian, koordinat sekian, itu ada movement sekian, gitu. Ini berpotensi, ini yang di merah, ini hijau, ini kuning, gitu. Iya. Itu kan sangat bermanfaat kepada pemerintah juga ya. Iya, betul. Sehingga kita enggak ya misalnya maaf kan, misalnya sekarang tahu-tahu udah longsor aja gitu. Iya. Gitu. Padahal dari data tadi sudah bisa dideteksi. Ya, sudah bisa dideteksi. Kalau seandainya Pak Farul mendeteksi itu kan bisa diberikan laporan juga ke Badan Penanggulangan Bencana tadi ya untuk kesiapsiagaan. Iya, kemarin saya juga sudah melaporkan yang ini ke sekitar daerah sekitar kilo 9. Kilo 9 itu kan sangat penting ya, mana yang akan itu kan perlu bagi orang PMP. Kilo 9, dan waktu itu juga saya pernah melaporkan ke wakil wali kota, wakil bupati 50 kota. Itu. Oke. Mana ini daerah-daerah yang memang sudah kita lihat dan kita survei ke sana. Kita kan ngelihat dari satelit, dari data. Ini kenapa kok ini ada movement, ini ada pergerakan di sini, ini ada juga. Kita terjun ke sana ngelihat. Oh iya benar. Iya, benar ya, sesuai. Ya, sesuai. Ya, berarti ya karena dia sudah data dari data satelit ya. Oke. Ini pertanyaan paling terakhir ini. Bagaimana dengan misalnya guru besar itu udah menjadi pemikiran? Itu seperti apa itu? Atau ada persyaratan dulu setelah tamat belum bisa mengusulkan atau kemungkinannya? Kemarin sudah diusulkan. Oh, sudah ya? Sudah diusulkan. Tapi karena kurang dari 3 tahun. Batas waktu ya. Ya, kita kan disyaratkan 1 jurnal lagi. Sebenarnya itu udah ada. Udah ada. Ya kena ada jurnal itu impress. Oh ya, dalam proses penerbitan ya. Dia udah terbit. Dia udah terbit, udah jadwalnya belum ya, tapi impress. Dia di situ memang nggak ada dibilangnya impress, tapi dia terbitnya di bulan Juni Mei. Mei. Tapi untuk terbitan September. Ya, berarti impressnya ya, proses penerbitannya. Orang kan kalau belum waktunya kan dibuatnya impress dulu kan. Sehingga tim PAK nggak bisa mengakui gitu. Bisa ini bisa dipakai kalau September. Ya, menunggu waktu berarti ya. Iya. Itu September mana nih? September kemarin. Kemarin ya. Berarti sudah bisa lagi diproses. Tapi syarat baru kan. Yang 3 tahunnya belum. Ini enggak, udah 3 tahunnya udah bisa dipakai dengan jurnal itu. Tapi karena kena aturan baru, jurnal itu kebetulan SJR-nya 0,3. Oke. Sekarang kan 0,5. Iya. Oke, mudah-mudahan profesornya tercapai. Amin. Oke, demikian saja Pak Farul. Pemirsa, demikian perjumpaan kita untuk episode yang ke-14 ini bersama dosen dari Universitas Negeri Padang, Pak Farul Razi, SPD, MC, MSI, PhD dari lulusan Chiba University Jepang.